Selamat pagi pemirsa, saya Siti Isniani Nur akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Destinasi wisata rawan penyebaran COVID-19. Uji coba belajar tatap muka di kota tebing tinggi. DPD Apersi Sumut lantik Ketua Apersi Korwil Labuhan Batu. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, masa pandemi COVID-19 belum selesai. Tim Satgas COVID-19 memperingatkan berbagai destinasi wisata di Indonesia agar siap siaga. Risiko penularan COVID-19 di tempat wisata terbuka maupun tertutup masih cukup tinggi karena mobilitas warga yang bisa memicu kerumunan. Mengantisipasi penyebaran COVID-19, maka prokes harus diperketat. Masa pandemi COVID-19 belum selesai. Tim Satgas COVID-19 memperingatkan berbagai destinasi wisata di Indonesia agar siap siaga. Risiko penularan COVID-19 di tempat wisata terbuka maupun tertutup masih cukup tinggi karena mobilitas warga yang bisa memicu kerumunan. Untuk mengantisipasi munculnya klaster baru dan meminimalisir penularan COVID-19 di tempat wisata, diperlukan protokol kesehatan yang lebih ketat. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan kesehatan, sebab protokol tanpa pengawasan tidak akan optimal karena tingkat kesadaran masyarakat yang berbeda satu sama lain. Tidak hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah, untuk meminimalisir penularan itu, masyarakat juga seharusnya bisa menahan diri pergi ke tempat wisata. Terkait hal ini, Bupati Karo mengimbau masyarakat untuk tetap menjauhi daerah-daerah yang ramai dikunjungi saat liburan akhir pekan. Terima kasih ya. Kita menghimbau masyarakat bahwa Kabupaten Karo salah satu unggulannya adalah objek wisata. Bahwa Kabupaten Karo itu sangat mengharapkan semua pelaku wisata di daerah ini tetap menjaga protokol COVID-19 dengan mengatur jarak, memakai masker, menggunakan sanitizer, dan semua ikuti protokol COVID. Dan begitu juga bagi pengunjung wisata yang ke Karo, agar sama-sama kita menjaga supaya tidak bertambah di daerah kita ini kena virus COVID-19 yang terakhir hari Minggu kemarin sudah mencapai 266. Untuk menekan angka penyebaran COVID-19, maka setiap pemerintah daerah diminta pemerintah pusat untuk membatasi tingkat kapasitas kunjungan di lokasi wisata, maksimal 50% dari total pengunjung. Kemudian Pemda diharap dapat bekerja sama dengan pengelola wisata, mengoptimalkan satuan tugas daerah dan fasilitas kesehatan yang ada, terutama tracing dan screening. Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, puluhan aliansi Muslim pembela Rasulullah melakukan aksi unjuk rasa boikot produk Prancis di depan kantor Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Aksi ini pun diwarnai dengan merusak minuman produk Prancis. Puluhan aliansi Muslim pembela Rasulullah melakukan aksi unjuk rasa boikot produk Prancis di depan kantor DPRD Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Aksi tersebut dipicu karena Presiden Prancis Emmanuel Macron menyinggung umat Islam beberapa hari lalu. Dalam aksi ini, puluhan masyarakat Islam merusak minuman produk Prancis di depan kantor DPRD Tanjung Balai dengan tujuan agar Presiden Prancis meminta maaf kepada umat Islam seluruh dunia. Jadi kami dari Aliansi Masyarakat Muslim Pembela Rasulullah memboikot, menyuruhkan kepada umat Islam untuk memboikot produk-produk Prancis, begitu juga dengan produk-produk sistemnya, yaitu dengan kapitalisme dan sekularismenya. Harapan kepada pemerintah Indonesia, harapannya kepada pemerintah Indonesia agar supaya mengecam dan mengutuk Prancis, terutama presidennya juga. Selain itu juga kami berharap agar supaya Indonesia memutuskan hubungan diplomasi dengan Prancis dan mengusir dubes Prancis tersebut. Setelah menyerahkan rekom ke DPRD Kota Tanjung Balai untuk Presiden Joko Widodo agar memutuskan hubungan dengan Prancis, puluhan umat Islam langsung membubarkan diri. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, Polda Sumatera Utara mengakui personel polisi yang melempar anak kucing ke dalam parit adalah oknum personel dari Satuan Brimob Poldasu. Saat ini oknum berinisial SS dalam pemeriksaan di Mabes Polri. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Poldasu, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, Jumat siang kepada wartawan. Tatan mengaku oknum tersebut saat ini melaksanakan tugas sementara atau BKU di Jakarta. Sekembalinya dari tugas, Poldasu akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap sang oknum. Peristiwa tak terpuji yang dilakukan oknum berpangkat Bribtu terjadi pada 30 September lalu. Dalam rekaman yang diabadikan oleh rekannya sendiri memperlihatkan oknum berpakaian dinas memegang anak kucing dan melemparkannya ke dalam parit. Terima kasih. Jadi benar itu anggota kami dari Satbrimo Polda Sumatera Utara, inisial SS, dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam pemeriksaan. Itu video tersebut diambil pada bulan September 2020. Nah, ini kita sudah melakukan pemeriksaan, kemudian nanti prosesnya akan disidangkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, para pelajar SD dan SMP di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara mulai melakukan belajar tatap muka. Uji coba ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Para siswa terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan belajar tatap muka ini. Proses belajar mengajar di sekolah SD dan SMP terpadu Jalan Sutomo, Kota Tebing Tinggi terlihat berlangsung tidak seperti biasanya. Para siswa selain tidak memakai pakaian seragam, mereka juga harus melakukan jaga jarak dan pakai masker. Proses belajar dengan tatap muka pertama kali dilakukan pada Kamis kemarin di Kota Tebing Tinggi sejak pandemi COVID-19. Hafiza, salah seorang siswa, mengatakan sangat senang dengan dilakukannya belajar tatap muka ini. Ia berharap agar pandemi COVID-19 segera berlalu. Om tanya dulu, gimana perasaannya kalau masa sekolah ini sekarang ini? Senang. Senang ya? Terus udah berapa hari masuk? Udah berapa hari ini masuk sekolah? Baru hari ini. Terus senang nggak dengan masuk kembali ini? Senang. Terus apa harapan adik dengan ini? COVID nih? Semoga cepat hilang. Selama ini sebelum masuk sekolah belajarnya gimana? Daring di rumah. Itu sulit nggak menurut adik? Sulit ya? Lebih enak mana? Daring apa tatap muka? Tatap muka. Uji coba sekolah yang diperbolehkan melakukan proses belajar dengan tatap muka adalah sekolah yang benar-benar siap dan sudah memenuhi protokol kesehatan. Dan tentu saja kita melaksanakan pembelajaran uji coba ini dengan aturan-aturan yang memang sudah kita siapkan. Seperti contohnya tentu saja persetujuan orang tua. Karena untuk uji coba ini kami belum mengedarkan surat persetujuan orang tua, hanya saja kami melalui WA Group memberitahukan kepada orang tua dan mereka membuat pernyataan mereka atau menceklis nama anaknya apabila mereka setuju untuk anaknya belajar tatap muka di sekolah. Dan alhamdulillah antusias orang tua untuk masuk ke sekolah itu kembali sangat besar. Walaupun ada beberapa mungkin hanya 10% atau 15% orang tua yang belum berkenan anaknya untuk masuk ke sekolah, mungkin ada rasa takut. Rencananya sosialisasi ini akan berlangsung selama 1 bulan. Namun bila ada peningkatan pandemi COVID-19, uji coba ini bisa diberhentikan sewaktu-waktu. Bahwa masih sosialisasi bagaimana caranya nanti ini, polanya dalam melaksanakan sekolah ini dibuka secara aktif. Itu semua dasarnya tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Kalau tak bisa dilaksanakan sekolah itu misalnya sarananya
untuk cuci tangan, air, dan lain sebagainya belum bisa, itu belum kita bolehkan. Jadi ini yang memenuhi syarat untuk buka kesiapan sekolah di samping syarat lain. Tapi ini evaluasinya memang. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, penerapan protokol kesehatan 3M diterapkan di seluruh kantor pemerintah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Seluruh ASN dan pengunjung wajib mentaati protokol kesehatan tersebut. Seperti halnya terlihat pada Kamis siang kemarin di kantor DPRD Kabupaten Langkat pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD Langkat, Ismet Barus dari Partai Nasdem. Ismet Barus menggantikan anggota DPRD Langkat atas nama Makmur Ginting yang meninggal dunia 18 September lalu. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Langkat Surya Alam dan dihadiri Wakil Bupati Langkat Syah Afandin. Sebelum memasuki ruang paripurna, seluruh undangan termasuk kalangan DPRD Langkat diwajibkan mencuci tangan dengan hand sanitizer dan dicek suhu tubuhnya. Untuk setiap orang yang datang wajib memakai masker dan tempat duduk setiap orang diberi jarak minimal 1 meter. Peserta rapat ataupun undangan yang tidak memakai masker tidak diperkenankan masuk area gedung DPRD. Sekretariat DPRD juga menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer di setiap sudut ruangan. Hal ini untuk mengantisipasi merebaknya wabah COVID-19 di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat. Dengan penerapan protokol kesehatan ini diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa merilis program 100 hari kerja. Polres Pematang Siantar berhasil menangkap 53 tersangka narkotika dari wilayah hukum Polres Pematang Siantar. Seluruh tersangka yang ditangkap merupakan pengedar. Polres Pematang Siantar menggelar rilis pers pengungkapan kasus narkotika di Kota Pematang Siantar. Sebagai bentuk program 100 hari kerja, Kapolres AKBP Boy Sutan Binanga Siregar memimpin Tribrata Siantar. Dalam tempo 70 hari, Polres Pematang Siantar menangkap 53 tersangka penyalahguna narkotika, yaitu 50 orang laki-laki dan 3 orang wanita. Kapolres didampingi Kasat Narkoba AKP David Sinaga menyampaikan, 53 tersangka narkotika ini dari 38 kasus dan keseluruhannya adalah pengedar. Sedangkan 20 orang di antara 53 tersangka merupakan residivis dan program asimilasi Kemenkumham dengan berbagai kejahatan. Sudah menangkap beberapa pelaku pengedar ganja dan narkoba, ada sekitar 53 orang laki-laki dan 3 perempuan. Dengan barang bukti kita lihat bersama, ganja yang hampir 3 kilo, 2.800 gram, dan sabu-sabunya 137 gram, dan ekstasi 2 butir. Dan inilah saudara-saudara kita yang menyalahgunakan narkotika, ada 3 perempuan dan 42 laki-laki, serta dengan gurunya 8 orang. Itulah, mudah-mudahan dengan tindakan yang kita lakukan dapat mengurangi dan juga berharap tidak ada lagi peredaran narkoba, sabu-sabu, ganja, ekstasi yang ada di Kota Siantar. Demikian. Pak, ini ditangkap dari bulan berapa, Pak? Ya, terima kasih. Tadi saya sampaikan, inilah program saya, program dari Polres Pematang Siantar setelah mulai dari tanggal 17 Agustus 2020. Ya, saya mempunyai program 100 hari kerja. Ya, khususnya di narkoba ini, walaupun belum 100 hari genap, ya, kita sudah berhasil mengungkap 38 kasus penyalahgunaan narkoba.
Barang bukti narkotika yang diamankan yaitu 2.852 gram ganja, 137 gram sabu, dan 2 butir ekstasi. Para tersangka diancam dengan pasal berbeda, mulai pasal 111, 112, dan 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI Sumut meresafel kepengurusan APERSI Korwil Labuhan Batu agar lebih efektif dan berinovasi sehingga kedepannya lebih produktif dan mampu bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mensukseskan program pemerintah pusat. Pelantikan kepengurusan APERSI Korwil Labuhan Batu yang membawai 3 kabupaten yakni Labuhan Batu, Labusel, dan Labura digelar di aula salah satu hotel di Rantau Parapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ketua DPD Persi Sumatera Utara Irwan Syah Putra menjelaskan, pelantikan ini merupakan hasil keputusan pengurus DPD Sumut yang bertujuan untuk mengefektifkan kinerja demi kelancaran dan pengembangan organisasi di Labuhan Batu Raya dengan meresafel pengurus lama yang dianggap tidak produktif. Di mana APERSI Sumut sendiri bergerak dalam pengembang rumah sederhana guna mendukung program pemerintah pusat dengan membangun sedikitnya 10.000 unit rumah per tahunnya di Sumatera Utara. Kita pelantikan Korwil khusus untuk Labuhan Batu Raya dalam rangka konsolidasi agar lebih mengikat persaudaraan, juga lebih ekstensif, mengintensifikasikan organisasi APERSI yang ada di Labuhan Batu. Tujuan APERSI sendiri, Pak? Segmen kita khusus pengembang rumah sederhana, ya, mendukung programnya Pak Jokowi. Karena saat ini kan ada banyak backlog ya, banyak masyarakat kita yang tidak punya rumah, dan ini target utamanya APERSI. Harapan kami agar masing-masing Korwil ya bisa bersinergi, karena ke depan peraturan tambah lebih ketat lagi. Harapan kita juga APERSI Labuhan Batu akan membuat produk yang lebih berkualitas, yang bisa dipertanggungjawabkan kualitas maupun harganya dan juga konsumennya. Sementara Ketua APERSI Korwil Labuhan Batu yang baru dilantik, Tania Wilisara merasa bersyukur dengan kepercayaan yang didapat dan dirinya lebih termotivasi untuk memajukan APERSI di Labuhan Batu Raya dengan melakukan berbagai inovasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perumahan rakyat. Dirinya berharap ke depannya kaum milenial memiliki andil dalam membangun daerah khususnya di bidang perumahan rakyat. Tania pun berterima kasih kepada DPD APERSI Sumut, bank-bank terkait, perkumpulan notaris, perkumpulan developer, dan Winata Group yang mendukung kinerjanya ke depan. Alhamdulillah, semoga saya lebih bertanggung jawab dan amanah terhadap mandat yang telah diberikan kepada saya, dan semoga APERSI di Labuhan Batu ini pastinya lebih baik, lebih berinovatif, lebih berjaya dan berenergik pastinya, karena saya berharap milenial di Labuhan Batu ini juga turut andil dalam pembangunan perumahan di Labuhan Batu Raya. Untuk target sendiri ada nggak? Untuk targetnya seperti tadi kita udah juga koordinasi dengan pejabat Labuhan Batu bahwa kita untuk kedepannya itu mampu bisa memperbaiki yang namanya PSU, lebih dirangkul lagi dari pemerintahnya agar mampu bisa membantu developer Labuhan Batu ini setidaknya jauh lebih terbantu lah seperti itu untuk peningkatan kualitas perumahan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, guna menjaga kelestarian alam, komunitas Tanah Merah Desa Gane Dalam menggelar aksi menanam 100 bibit bakau dengan dukungan dari Yayasan Ekonusa dan Walhi Maluku Utara. Generasi muda ini berupaya menjaga ekosistem hutan bakau yang berperan penting bagi kehidupan keseharian warga Desa Gane Dalam. Menyikapi pentingnya peran ekosistem hutan bakau bagi sendi kehidupan, generasi muda Desa Gane Dalam, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menggelar aksi bersama menanam 100 bibit bakau di bawah bendera komunitas Tanah Merah dengan dukungan Yayasan Ekonusa dan Walhi Maluku Utara. Generasi muda ini berupaya menjaga ekosistem soki, istilah yang digunakan warga lokal untuk menyebut bakau akar tunjang. Selama ini, hadirnya konsesi perusahaan sawit turut memberikan dampak bagi ekosistem hutan bakau di Desa Gane Dalam. Proses sedimentasi akibat pembukaan lahan sawit memicu tingkat kekeruhan di kawasan ekosistem terumbu karang. Selain itu, habitat berbagai organisme yang mendiami hutan pun turut terganggu. Direktur Walhi Maluku Utara Ahmad Rusdi Rashid mengungkapkan, permasalahan lingkungan yang terjadi di Desa Gane Dalam tidak hanya perihal terganggunya ekosistem hutan bakau, namun konsesi perusahaan sawit juga mengganggu keberadaan sumber air serta komoditas unggulan masyarakat seperti kopra, pala, dan cengkeh. Sebelum hadirnya perusahaan, itu warga bisa mendapatkan hasil dari kopra itu 1-2 ton sekali panen. Nah, namun ketika hadirnya perusahaan, itu turun drastis hasil dari komoditi ini, kopra, itu bisa mencapai sampai sekitar 200-300 kilo. Beberapa anak sungai yang memang menjadi sumber air utama di warga Desa Gane Dalam, yang dulunya warga biasa ke kebun tanpa perlu membawa air dari rumah, sekarang harus membawa air dari rumah untuk kebutuhan, misalnya di kebun, untuk minum dan lain-lain. Hingga kini warga Desa Gane Dalam masih mengandalkan ekosistem bakau dalam keseharian mereka, seperti memanfaatkan kayu soki untuk dijadikan kayu bakar. Air rebusan daun soki juga dimanfaatkan karena berkhasiat untuk memulihkan kembali kondisi tubuh perempuan setelah melahirkan. Dari Maluku Utara, Ahmad Adnan, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Siti Isniani Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.